Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu lagi untuk melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan teknik penerjemahan, yaitu teknik deskripsi. Teknik deskripsi atau description merupakan teknik penerjemahan yang mengganti istilah dalam bahasa sumber dengan deskripsinya. Nah, jadi kalau untuk teknik deskripsi, memang dari namanya sudah terlihat, teknik deskripsi itu ada unsur mendeskripsikannya dalam bahasa sumber. Menuju dalam bahasa sumber dengan teknik deskripsi menuju kepada bahasa sasaran. Teknik ini digunakan ketika suatu istilah dalam bahasa sumber tidak memiliki istilah yang sepadan dalam bahasa sasaran. Jadi salah satu tugas dari penerjemah dalam teknik deskripsi adalah memberikan kejelasan dari bahasa sumber menuju bahasa sasaran dengan cara mendeskripsikan apa yang diterjemahkan tersebut. Dengan model seperti itulah, maka teknik yang digunakan oleh penerjemah disebut dengan teknik deskripsi. Baik, sekarang kita bisa melihat kepada contohnya, seperti kata I like panitun. Mungkin teman-teman sangat asing dengan istilah panitun. Apa yang dimaksud dengan panitun oleh si bahasa sumber tersebut? Maka si penerjemah harus bisa memberikan deskripsi. Maka I like panitun diterjemahkan oleh penerjemah menjadi saya suka panitun. Panitun itu apa? Kue tradisional Italia yang dimakan pada saat tahun baru. Disinilah karena istilah kuliner, istilah makanan itu biasanya mengalami hambatan dalam penerjemahan. Maka dari itu, penerjemah menggunakan teknik deskripsi untuk menjelaskan apa itu yang disebut dengan panitun. Panitun itu adalah nama kue, dan kuenya merupakan kue yang tradisional. Jadi memang kue khas Italia, dan makannya pun ada waktu tertentu. Nah, seperti kalau dalam bahasa kita ada ketupat, misalkan seperti itu. Bagaimana kita menerjemahkan ketupat dari bahasa Indonesia menuju bahasa Arab misalkan, maka si penerjemah harus memberikan teknik deskripsi, yaitu dengan cara menjelaskan apa itu yang disebut dengan nama makanan tersebut bisa dijelaskan lebih detail agar bisa difahami oleh pembaca. Bisa difahami ya teman-teman ya, terkait dengan teknik deskripsi. Dalam bahasa Arab ini kami ambil contohnya dari Al-Farisi, dari Pak Al-Farisi. Haywar itu misalkan anak unta yang belum disapih misalkan. Ibnu Labun itu misalkan anak unta jantan yang berumur 2 tahun. Bintu Labun itu anak unta betina berumur 2 tahun. Nah, maka dari sini nama-nama hewan ini bisa dijelaskan lebih detail dengan cara memberikan deskripsinya. Baik, beranjak kepada teknik selanjutnya, namanya teknik kreasi diskursif atau yang sering disebut dengan discursive creation. Apa yang disebut dengan kreasi diskursif? Kreasi diskursif merupakan teknik penerjemahan yang menggunakan padanan sementara. Nah, ini ya, ada padanan sementara yang jauh dari konteks aslinya. Maka teknik ini disebut dengan kreasi diskursif. Inti dari teknik ini adalah ada padanan, tapi padanannya sementara. Sifatnya sementara untuk menjelaskan maksud dari bahasa sumber tersebut. Nah, padanan sementara itu memang agak jauh dari konteksnya. Nah, teknik ini biasanya muncul dalam penerjemahan judul film bisa, buku, dan novel. Biasanya menggunakan kreasi diskursif ya, karena untuk memberikan padanan secara sementara saja. Memang sifatnya jauh dari konteks aslinya, seperti judul film, buku, novel, dan sebagainya. Kita lihat dalam contoh misalkan judul The Minangkabau Response to the Dutch Colonial Rule in the 19th Century. Nah, ini kan kalau misalkan kita terjemahkan secara harfiah, itu kan terjemahannya respon dari Minangkabau terhadap kolonial Belanda, terhadap peraturan kolonial Belanda pada abad ke-19. Tapi
penerjemah memberikan kreasi diskursif yang sifatnya itu jauh dari konteksnya dengan cara mengganti kalimat ini menjadi sebuah judul. Asal-usul elit Minangkabau modern. Titik 2, respon terhadap kolonial Belanda abad ke-19. Nah, per 20, malah ini ditambahi sama si penerjemah. Nah, kalau kita memperhatikan teks dari bahasa sasaran, kita akan mencari asal-usul di sini juga tidak ada. Nah, ini merupakan contoh dari kreasi diskursif. Tapi hakikatnya, meskipun dia itu keluar konteks, sejatinya masih ada benang merahnya antara bahasa sasaran dengan bahasa sumber, tidak lepas begitu saja. Yang dikaji juga Minangkabau gitu ya kan kawan ya. Kalau misalkan pindah ke tempat lain gitu kan, misalkan Jawa gitu kan sudah berbeda substansinya, tapi ini masih sama. Minangkabau masih ada Minangkabau gitu ya. Terus habis itu dikasih anak judul. Nah, ini kan namanya kalau dalam judul penelitian kan sering disebut dengan anak judul. Respon terhadap kolonial Belanda. Respon terhadap kolonial Belanda itu kan munculnya di sini. Respon to the Dutch colonial rule in the 19th century. Nah, ini sama si penerjemah dikreasi judulnya sehingga menjadi anak judul. Misalkan seperti itu. Jadi, tema besarnya adalah asal-usul elit Minangkabau modern. Ini intinya atau core-nya ada di sini. Asal-usul elit Minangkabau modern itu terus dijelaskan dengan respon terhadap kolonial Belanda pada abad ke-19. Nah, dari sini kita bisa melihat adanya kreasi diskursif yang telah dilakukan oleh penerjemah dari bahasa sumber menuju bahasa sasaran. Oke, karena ini biasanya memang dalam sebuah judul ya, dalam sebuah judul buku, penelitian, ataupun mungkin novel, film, itu juga boleh menggunakan teknik kreasi diskursif. Discursive creation ini misalkan ya, Kemilau Cahaya dan Perempuan Buta misalkan. Contoh, Kemilau Cahaya dan Perempuan Buta merupakan buku kumpulan cerpen karya Gisakai, ini yang diterjemahkan menjadi The Barber. Jadi judulnya Kemilau Cahaya dan Perempuan Buta, tapi dalam teks sasarannya diterjemahkan judulnya diganti menjadi The Barber. Nah, ini contoh dari kreasi diskursif. Selanjutnya padanan lazim. Apa yang disebut dengan padanan lazim? Teknik yang ketiga disebut dengan padanan lazim. Padanan lazim disebut juga dengan established equivalence. Menerjemahkan istilah dalam bahasa sumber dengan istilah yang sudah lazim dalam bahasa sasaran. Jadi, yang menjadi penekanan dalam teknik ini adalah adanya unsur kelaziman yang ada dalam bahasa sasaran. Dari bahasa sumber menuju bahasa sasaran. Istilah dalam bahasa sumber tersebut umumnya berdasarkan kamus atau ungkapan sehari-hari. Kalau ditanya, bagaimana Pak untuk mencari kelaziman ini ya? Namanya kan padanan lazim. Untuk mengukur lazimnya dari mana? Lazimnya ini bisa kita kembalikan kepada kamus, misalkan berdasarkan kamus atau mungkin ungkapan sehari-hari. Ini bisa dibuat untuk mengukur seberapa jauh kelaziman tersebut. Ya, contohnya dari kata sincerely yours itu ya diterjemahkan menjadi hormat kami. Karena lazimnya kalau di Indonesia bilangnya hormat kami gitu ya untuk menerjemahkan sincerely yours. Padahal kan yours kalau sedih kan kamu. Tapi kalau di sini di bahasa Indonesia disebut dengan hormat kami. Nah, dalam hal ini berarti mencari kelaziman yang ada dalam bahasa sasaran. Itu berarti si penerjemah menggunakan teknik padanan lazim. Selanjutnya, teknik ini juga dikenal dengan recognized translation atau terjemahan resmi. Kalau menurut Surya Winata, recognized translation itu istilah dari Newmark. Kalau yang terjemahan resmi itu istilah dari Surya Winata. Contohnya frasa breaking the law diterjemahkan menjadi pelanggaran hukum. Break itu kan sebenarnya memecah ya kan, memecah hukum itu maksudnya apa? Maksudnya adalah pelanggaran hukum. Terms and condition ini. Terms and condition. Lazimnya apa orang Indonesia? Kalau bilang terms and condition itu adalah syarat dan ketentuan. Nah, ini berarti melihat kelaziman yang ada di dalam bahasa sasaran. Kalau teman-teman ingat di pengantar penerjemahan dulu ada orang Arab biasanya menggunakan lailan wa naharon. Lailan wa naharon itu adalah malam siang gitu ya, malam siang. Sehari itu kalau orang Arab bilangnya malam siang. Kalau orang Indonesia itu kan bilangnya
siang malam gitu ya. Orang itu bekerja siang malam, bukan malam siang. Tapi kalau orang Arab untuk membahasakan atau lazimnya orang Arab bilangnya malam siang. Di Indonesia untuk mengekspresikan kata sehari itu menggunakan istilah siang malam. Nah, dari sini kita bisa melihat kelaziman-kelaziman tersebut. Memang untuk menerjemahkan menggunakan teknik padanan lazim, kita harus benar-benar menguasai dari bahasa sasaran tersebut, lazimnya apa gitu ya. Karena kalau berbicara soal kelaziman, kita akan berbicara soal dari makna kamus atau yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari tadi itu. Baik, recognized translation itu it occurs when the translator use a generally or officially recognized translation of any institutional term. Elewa berpendapat bahwasanya yang namanya penerjemahan lazim atau recognized translation itu terjadi ketika seorang penerjemah menggunakan istilah umum atau istilah yang sudah resmi, official, yang lazim digunakan dalam sebuah istilah-istilah yang terkait dengan institusi, itu juga boleh. Nanti bisa masuk dalam kelompok recognized translation. Baik, kawan-kawan, selanjutnya teknik yang selanjutnya disebut dengan teknik generalisasi. Apa itu teknik generalisasi? Teknik generalisasi atau yang disebut dengan generalization adalah menerjemahkan suatu istilah dengan istilah yang sudah umum. Jadi namanya general ya kan? General itu kan yang sudah umum, sudah general dan dikenal masyarakat luas. Teknik ini digunakan apabila suatu istilah dalam bahasa sumber merujuk pada bagian yang spesifik. Yang padanannya dalam bahasa sasaran tidak ada yang merujuk pada bagian yang sama. Tolong teman-teman perhatikan perbedaan antara generalisasi dengan yang lazim tadi. Lazim dan umum itu kan seakan-akan sepertinya sama, tapi berbeda. Ketika kita berbicara teknik generalisasi, kita berbicara terkait dengan umum dan khusus. Kalau kita berbicara yang lazim tadi, kita tidak berbicara umum dan khusus. Tapi kalau sudah masuk ke teknik generalisasi, berarti kita sudah membicarakan sebuah term, sebuah istilah yang sifatnya itu khusus dan umum. Nah, karena disinilah karena teknik ini akan dapat beroperasi ketika ada istilah yang sifatnya khusus. Sifatnya khusus, kita susah mencari padanannya, maka si penerjemah menggunakan istilah yang sifatnya umum, yang sifatnya general. Oke, bisa difahami ya teman-teman ya. Jadi antara teknik generalisasi dengan lazim tadi itu berbeda. Karena kalau yang lazim sama umum ini kan sepertinya akan dekat sekali istilahnya, tapi berbeda. Kalau yang generalisasi, saya tekankan sekali lagi, penekanannya kepada istilah yang umum dan khusus. Jadi teknik ini bisa beroperasi ya, digunakan apabila suatu istilah dalam bahasa sumber merujuk pada bagian yang khusus atau spesifik, yang padanannya dalam bahasa sasaran tidak ada yang merujuk pada bagian yang sama. Maka si penerjemah bisa menggunakan teknik generalisasi. Contoh yang paling mudah kita ketika menerjemahkan kata becak ini kan ya. Kata becak ini kan sangat spesifik sekali, hanya orang Indonesia yang paham kata becak. Tapi kalau kita mencari umumnya, becak itu apa sih? Becak itu kan kendaraan, vehicle ya kan? Nah, maka kita bisa menerjemahkan becak menjadi vehicle ini boleh. Karena ini adalah bagian dari becak adalah bagian khusus atau spesifik dari yang umum yang namanya vehicle. Ketika kata becak diterjemahkan dengan kata vehicle dalam bahasa Inggris, berarti si penerjemah telah menggunakan istilah generalisasi. Ini memang jurus yang paling manjur digunakan oleh para penerjemah ketika penerjemah itu mengalami hambatan dari istilah-istilah yang spesifik. Maka kita bisa mencarikan generalisasi atau istilah umumnya. Khususnya kalau kita menerjemahkan nama-nama makanan gitu ya. Nama-nama makanan gitu kan, kita langsung sebut saja misalkan dalam bahasa Arab to'am gitu ya sebagai nama makanan, itu bisa untuk menerjemahkan istilah-istilah mungkin nama-nama makanan yang ada dalam bahasa Arab. Jadi kita mencari umumnya, bentuk umumnya gitu. Baik, termasuk dalam teknik generalisasi adalah neutralization. Neutralization dan translation by neutral atau less expression dan translation by general word. Nah, dalam teknik generalisasi itu ada yang sifatnya neutral atau netral ya, netral. Netral tidak condong kemanapun ya sifatnya, maka sering disebut dengan translation by neutral atau
less expression, dan translation by general word. Dan biasanya penerjemah menggunakan kata-kata yang sifatnya umum. Sebagai contoh kita ambil kata sanggul ini ya. Ini kan agak susah menerjemahkan. Sanggul itu kan istilah dalam bahasa Jawa. Nah, maka kita terjemahkan menjadi hair gitu ya. Sebagai sanggul kan bagian dari rambut, itu kan bisa. Nah, maka dari sini ada istilah yang spesifik diterjemahkan menggunakan istilah yang lebih umum. Nah, lebih netral ya. Netral atau less expression. Jadi kalau teman-teman mencari contoh untuk yang generalisasi, kawan-kawan cari saja yang sifatnya itu spesifik diterjemahkan menjadi istilah yang lebih umum. Nah, itu bisa kita masukkan dalam teknik generalisasi. Baik. Selanjutnya namanya teknik amplifikasi, teman-teman. Amplifikasi, amplifier itu kan ceritanya untuk memberikan penjelasan ya. Amplifier. Ada namanya dalam teknik penerjemahan itu namanya teknik amplifikasi. Amplifikasi linguistik lebih tepatnya. Apa yang dimaksud dengan amplifikasi linguistik? Amplifikasi linguistik atau linguistic amplification adalah teknik penerjemahan yang menambahkan unsur-unsur linguistik teks bahasa sumber dalam teks bahasa sasaran. Teknik ini sering digunakan dalam interpreting atau dubbing juga boleh. Jadi, teknik amplifikasi itu yang dilakukan oleh si penerjemah, dia berusaha untuk menambahkan unsur-unsur ya, menambahkan unsur-unsur yang ada dalam teks BSU. Dari teks BSU menuju teks BSA. Intinya di sini ada unsur-unsur linguistik lebih tepatnya. Karena kan sebelumnya ada penambahan, kawan-kawan ya. Memang sepertinya sama, tapi ini berbeda. Ini lebih spesifik kepada unsur-unsur linguistik, unsur-unsur ilmu bahasa. Teknik ini sering digunakan dalam interpreting. Interpreting itu penerjemahan lisan atau dubbing. Dubbing film, kawan-kawan pasti pernah melihat ya, ada dubbing dalam film. Nah, biasanya dalam interpreting, penerjemahan lisan atau dubbing itu nanti menggunakan amplifikasi linguistik. Contohnya seperti ini, everything is up to you gitu ya. Everything is up to you gitu. Nah, kata kalimat everything is up to you, kata you-nya ini diterjemahkan menjadi Anda sendiri gitu. Semuanya terserah Anda sendiri gitu ya. Supaya lebih jelas gitu ya. You itu yang dimaksud ya Anda, kamu, ya kamu itu ya sendiri itu. Cuma kamu saja gitu ya, maka disebut dengan Anda sendiri. Everything is up to you, semuanya terserah Anda sendiri. Nah, dalam seperti ini maka si penerjemah memberikan amplifikasi linguistik gitu ya. Memang agak sedikit tumpang tindih mungkin ya dengan penambahan ya, tapi kalau yang di sini memang sifatnya adalah untuk berjelas dari kalimat yang sudah ada itu ya, sifatnya untuk lebih memperjelas bahasa sasarannya. Teknik amplifikasi linguistik atau linguistic amplification merupakan kebalikan dari teknik kompresi linguistik. Jadi, teknik amplifikasi itu kalau secara teoritis kebalikan dari teknik kompresi. Kompresi. Contoh, ucapan salam ladies and gentlemen disulih suarakan menjadi kepada para hadirin yang terhormat atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Ya kan, ini kan berarti lebih panjang ya kawan-kawan ya. Kalau melihat cuma ladies and gentlemen segini saja dalam bahasa sumbernya disulisuarakan menjadi kepada para hadirin yang terhormat gitu ya, atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati gitu ya. Nah, ini berarti memang si penerjemah telah menambahkan unsur-unsur linguistik dalam bahasa sasarannya. Sehingga teks seperti ini bisa kita sebut sebagai teknik amplifikasi linguistik untuk lebih memperjelas. Dan ini biasanya memang dipakai dalam disulih suara itu ya, di dubbing tadi itu boleh, atau mungkin di penerjemahan lisan. Nanti kalau kawan-kawan melakukan penerjemahan lisan itu ya, biasanya si penerjemah sering menggunakan teknik amplifikasi linguistik. Dan mohon diingat bahwasanya teknik amplifikasi merupakan kebalikan dari teknik kompresi linguistik. Apa itu teknik kompresi linguistik? Teknik kompresi linguistik itu teknik penerjemahan yang menyatukan atau mengumpulkan unsur-unsur linguistik yang ada dalam teks bahasa sumber.
Jadi makanya kebalikannya, kalau yang tadi lebih memperjelas ya, kalau ini lebih memadatkan ya, menyatukan atau mengumpulkan unsur-unsur linguistik yang ada dalam teks bahasa sumber. Teknik ini sering digunakan dalam interpreting atau dubbing. Karena kalau kalian pernah melihat film itu kan, kalau dubbing kan sifatnya lebih lebih praktis ya, lebih padat bahasanya itu ya daripada bahasa tulis gitu ya. Maka contohnya ini paling mudah. Are you sleepy gitu ya. Diterjemahkan menjadi ngantuk gitu. Nah, gitu kan. You-nya sudah tidak ada. Ini kan dipadatkan. Dipadatkan. Padahal kan ini kan apakah kamu ngantuk gitu kan, kalau amplifikasi linguistiknya seperti itu jadinya. Jadi kalau ini diterjemahkan pakai amplifikasi linguistik, apakah Anda ngantuk gitu. Terus cuma diterjemahkan menjadi ngantuk gitu saja. Nah, ini berarti model yang seperti ini disebut dengan kompresi linguistik. Maka dari itu, kalau teman-teman mencari contohnya kompresi linguistik, sekaligus dapat contohnya yang amplifikasi linguistik tadi. Karena antara amplifikasi dan kompresi linguistik itu memiliki relasi yang cukup dekat. Kompresi linguistik ini ya tadi ya sebagai kebalikan ya dari amplifikasi linguistik. Teknik kompresi linguistik atau linguistic compression merupakan kebalikan dari teknik amplifikasi linguistik. Contohnya, narasumber bercerita panjang dan lebar dan lucu, namun hadirin hanya terdiam saja karena tidak paham apa yang diceritakan oleh narasumber tersebut. Juru bahasa menjurubahasakan menjadi ceritanya sangat lucu gitu ya. Seraya meminta hadirin untuk bertepuk tangan. Nah, ini kan contohnya dalam teknik penerjemahan lisan ya. Kawan-kawan bayangkan ya, ada penerjemahan lisan gitu ya. Misalkan Syekh dari Arab gitu ya. Dia ceritanya panjang, lebar gitu ya, yang lucu-lucu gitu. Terus kan hadirinnya kan tidak paham gitu ya. Nah, terus si juru bahasa atau si interpreternya hanya bilang, tadi ceritanya lucu gitu, silakan para hadirin boleh tertawa, boleh bertepuk tangan. Nah, gitu. Nah, ini berarti menyatukan yang panjang itu ya menjadi pada intinya adalah apa yang diceritakan itu lucu gitu kan ya. Nah, maka dari itu si penerjemah telah mengoperasikan teknik kompresi linguistik gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih memadatkan unsur-unsur yang ada dalam bahasa sumber menuju bahasa sasarannya. Baik, teknik selanjutnya disebut dengan penerjemahan harfiah atau literal translation. Teknik penerjemahan harfiah itu apa? Teknik penerjemahan yang mengalihkan suatu ungkapan dalam bahasa sumber secara kata per kata. Gitu ya. Ingat, kalau literal atau harfiah itu sifatnya kata per kata. Menerjemahkannya memang harus kata per kata gitu dalam bahasa sasaran. Contohnya, the president gave the present to Mikhail last week. Presiden ya. Jadi presiden gave ya bentuk pasnya itu ya. Memberi ya, present hadiah gitu ya pada ini ya Mikhail minggu yang lalu. Nah, persis sekali seperti ini. Kebetulan sama ini. Kalau kawan-kawan di bahasa Arab itu jumlah ismiyah itu paling mudah untuk teknik harfiah. Tapi kalau filiyah tidak bisa. Kalau untuk ismiyah itu kan tinggal mencari jumlah ismiyah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nanti pasti akan jadi harfiah. Contoh ya, al-ustadzu yu'allimu ad-darsa. Pak guru menjelaskan pelajaran. Nah, ya kan sama kata per kata dan urut lurus gitu ya. Ini kan presiden menjadi presiden, gave memberi, present hadiah, Mikhail tuh ya pada Mikhail last week minggu yang lalu gitu ya. Nah, ini paling mudah untuk mencari contoh literal translation itu ya. Tapi ya teman-teman harus melihat yang namanya peneliti penerjemah tidak boleh merubah data. Jadi harus melihat di teksnya itu apakah benar harfiah. Maka harus dipastikan. Kalau perlu sampai dibikin kotak ya. Dibikin kotak tabel gitu ya. Jadi supaya nanti urut. Atau kalau nggak dikasih urutan. Presiden 1, jadi presiden 1. Gave 2, memberi 2 gitu ya. Sehingga kita benar-benar tahu bahwasanya 1 menjadi 1, 2 menjadi 2, 3 menjadi 3 gitu. Benar-benar kita buktikan bahwasanya yang diterjemahkan adalah kata per kata. Ini teknik yang paling mudah ya untuk mengidentifikasi karena tidak begitu rumit ya untuk yang harfiah ini. Kita tinggal menyamakan antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran.
Oke, terjemahan harfiah atau literal translation, teknik ini sama dengan padanan formal ya, yang diajukan oleh NIDA, namun bukan penggunaan padanan yang sudah merupakan bentuk resmi. Ya, contoh frasa the company leave year diterjemahkan menjadi periode cuti perusahaan. Nah, ini ditambahkan bahwasannya dalam keterangan teknik harfiah merupakan teknik ini sama dengan padanan formal ya. Padanan formal itu padanan yang dicetuskan oleh NIDA istilahnya. Namun bukan penggunaan padanan yang sudah merupakan bentuk resmi. Ya berbeda, yang bentuk resmi, yang official tadi itu kan ada namanya sendiri tekniknya. Namanya teknik padanan lazim ya kan. Contoh misalkan frasa the company leave year gitu ya, diterjemahkan menjadi periode cuti bersama. Padanan formal. It is the literal translation of common collocation ya. True translation namanya. True translation. It is the literal translation of common collocation. Names of organization and components of compounds. It can also be called calque or loan translation. Nah, ini misalkan ya, harfiah itu juga nanti akan mirip-mirip ya dengan calque, dengan loan translation itu ya, meminjam itu ya. Kenapa? Karena memang unsur yang ada di bahasa sumber itu diserap langsung kepada bahasa sasaran. Makanya namanya true translation gini ya. True translation. Biasanya terjadi pada common collocation. Ini kami ambilkan dari contohnya punya Elewa itu ya. Superman itu bahasa Arabnya ar-rajul al-khariq. Batman itu misalkan ar-rajul al-khafash gitu kan. Man-nya itu kan dari ar-rajul ini ya. Super itu kan al-khariq. Al-khafash itu kan bad ya, kelelawar. Jadi Batman itu diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi ar-rajul al-khafash. Superman ar-rajul al-khariq gitu ya. Jadi tarkibnya dalam bahasa Arab ini mengikuti pada terjemahan yang ada dalam bahasa sumbernya. Jadi yang di bahasa sasaran ini mengikuti bahasa sumbernya. Gitu. Makanya ada yang menyebut teknik harfiah itu true translation tadi itu ya. Literal translation, common collocation, names of organization, component of compound itu juga bisa ya, atau juga disebut calque kalau kalian masih dengan teknik calque itu ya. Itu sedikit mirip ya dengan harfiah itu ya. General manager itu ya. General manager waktu itu kan contohnya sebagai contoh dari calque itu kan bisa diberikan contoh ya dari sana. Manajer umum ya, general manager. Terus loan translation ya, minjam ya. Jadi sifatnya memang minjam. Jadi ngikuti bahasa sumbernya. Oke. Untuk teknik yang selanjutnya kita pelajari minggu depan supaya tidak terlalu banyak, karena cukup banyak ya, supaya nanti paling tidak kawan-kawan bisa menyerap sedikit demi sedikit ya dari teknik yang sudah kita pelajari itu, supaya tidak terlalu banyak, sambil difahami pelan-pelan gitu kan kawan ya. Dan jika ada pertanyaan, teman-teman boleh bertanya kepada kami melalui WA juga boleh, atau melalui kolom komentar juga bisa. Seperti itu. Baik, kawan-kawan, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.